Pak Hasyim, bagaimana kesiapan logistik? Jadi untuk logistik itu ada 2 tahap. Tahap pertama adalah untuk penyediaan kotak suara, bilik suara, tinta dan segel. Untuk yang ini baik produksinya, distribusinya maupun yang sudah diterima oleh teman-teman KPU Kabupaten Kota yang sudah digudangkan itu 98% situasinya. Kemudian tahap kedua, ya ini yang lebih penting lagi ya, cetak surat suara, kemudian pengadaan surat suara, penyediaan surat suara dan formulir-formulir. Nah untuk surat suara, untuk pemilu di luar negeri, untuk melayani sekitar 1,7 pemilih, 100% sudah selesai. Dan sudah sekitar 48% sudah dikirimkan ke PPLN ya, Panitia Pemilihan di Luar Negeri, di 128 negara. Tapi prioritas pertama yang jaraknya jauh-jauh. Nanti gelombang kedua atau kloter kedua atau penerbangan kedua sisanya sekitar 42% untuk yang di luar negeri. Untuk di dalam negeri, saya katakan tadi untuk cetak surat suara untuk pemilu presiden, DPR, DPD, DPRD provinsi sudah sekitar 25% produksi. Kemudian yang sudah dalam perjalanan menuju KPU Kabupaten Kota sekitar 15%. Kemudian yang sudah terima itu sekitar 6% KPU Kabupaten Kota. Nah untuk cetak surat suara DPRD Kabupaten Kota belum mulai cetak. Jadi situasinya sampai dengan hari ini sekitar 66 hari menuju hari pemungutan suara, surat suara sudah mulai tersedia, terutama yang di luar negeri sudah mulai perjalanan ke... Yang di pelosok-pelosok Indonesia? Ya itu nanti kan sedang berjalan Mbak. Saya katakan tadi sekitar 15% surat suara yang sudah diproduksi dalam perjalanan menuju kabupaten kota. Dan yang sudah diterima oleh teman-teman kabupaten kota sekitar 5%. 5% dari 100% itu sudah menuju ke daerah-daerah terpencil? Bukan, cetaknya masih 25%. Per hari ini ya, cetaknya sekitar 25%. Uber nggak apa 66 hari masih kita cetak 25%? Tercapai Mbak. Sudah ada hitungannya. Tapi Indonesia negara kepulauan, Pak. Lokasi-lokasi percetakannya kan tidak jauh-jauh dari lokasi kabupaten kota untuk distribusinya. Jadi optimis itu akan tersampai ya Pak ya? Semuanya Tidak mungkin pagi-pagi ya. ketika hari kasih suara, nggak ada kotak suara, nggak ada. Nggak, KPU kan juga membangun sistem informasi logistik yang itu bisa kita pantau. Misalkan untuk Kabupaten A, surat suaranya yang nyetak perusahaan apa, lokasi percetakannya di mana, dan itu bisa dicek naik cetaknya kapan, turun cetak kapan, kemudian mulai perjalanan kapan. Seperti orang pesen ini loh Mbak, makanan atau barang yang online itu bisa dicek itu. Jadi bisa di tracking ya? Ya bisa di tracking situasinya sampai di mana. Jadi teman-teman kabupaten kota istilahnya nggak deg-degan lagi. Nah kotak suara kita masih pakai kardus nggak sih Pak? Iya masih pakai bahan yang sama dengan kardus, pemilu. Jadi gini pertimbangannya dulu. Kotak suara, bilik suara itu kan bahannya aluminium. Statusnya adalah aset barang milik negara. Kalau aset setelah digunakan kan harus disimpan, dicatat, dipelihara begitu ya. Nah ini nilai ekonominya tinggi Pak. Maksudnya nilai ekonominya tinggi itu banyak orang yang minat ini. Dan tidak selalu anggaran KPU itu terpenuhi untuk anggaran gudang. Nyimpennya di mana? Maka kemudian sejak 2019 kita ubah bahannya. Dan kotak suara yang bahannya aluminium tadi kan istilahnya dimusnahkan dan kemudian uangnya disetor ke kas negara. Dan begitu kotaknya bahannya diubah, itu statusnya bukan barang milik negara lagi tapi menjadi barang habis pakai. Tapi aman nggak Pak? Kan oke lah kita berpikir soal supaya nggak ribet nih untuk storage-nya setelah udah dipakai mau gimana. Tapi kan kita juga harus bicara soal keamanan. Misalkan kardus itu kan kita ingat Pak, dulu zaman Mbak Tisa kemarin 2019 nyoblos nggak? Nyoblos. Di TPS-nya pakai kotak kardus itu kardus, tapi kan setelah itu saya nggak tahu aman atau enggak Pak. Nah, karena kan saya habis itu pergi liputan Pak, meliputi tempat yang lain. Jadi sebelum tapi nggak ada laporan kan setelah Mbak kembali ke kampungnya. Oke lah, itu kalau di Jakarta ya Pak ya. Alhamdulillah tidak pernah ada laporan. Tapi kalau daerah-daerah yang lain, banyak Mbak, di luar sana masa pakai kardus lagi kan gampang dijebol gitu. Nggak ada peristiwa itu Mbak. Ya kalau ada peristiwa itu pasti kita jadikan evaluasi. Dan situasi ini kan disaksikan banyak orang. Ada panwas, ada partai, ada pemantau, ada masyarakat, dan juga ada pihak kepolisian, TNI yang kemudian ikut mengamankan lah segala sesuatunya itu. Jadi yang paling penting itu kita saling percaya, yang paling penting intinya itu. Saling percaya. Ngomong soal saling percaya, ada rasa nggak percaya nih dari orang di media sosial yang harus kita tanyakan nih ke Pak Hasyim. Singkat saja Pak Hasyim. Ada yang bilang jangan-jangan nanti KPU ini ya, balik lagi ke soal kepercayaan tadi Pak.
bakal bocorin nih pertanyaan-pertanyaannya ke Capres? Temanya sudah ada 1 sampai 5 tema, dan pasangan calon dengan timnya pasti kan sudah punya bahan ya. Kira-kira kalau tema seperti ini dalam durasi 5 tahun masa kepemimpinan presiden wakil presiden itu bisa ngapain, mau ngapain. Ini kan pasti sudah merumuskan. Yang kedua, hari ini tadi kami KPU memfasilitasi pertemuan antara KPU, Kementerian Keuangan, Kementerian Bappenas dengan tim pasangan calon. Dalam rangka apa? Untuk buka-bukaan situasi keuangan kita yang kira-kira nanti dalam jangka 5 tahun itu dapat digunakan untuk apa? Sumbernya dari mana? Pembelanjaannya untuk apa? Dan segala macam. Kan semuanya harus tahu pasangan calon presiden supaya kemudian ketika merumuskan visi misi dan dijadikan bahan kampanye itu berbasis kepada situasi keuangan negara kita. Terakhir Pak, balik lagi ke pertanyaan sebelumnya saya tanyakan di awal tadi. Jadi nanti untuk debat yang kedua dan keempat, Cawapres, itu kan sendiri. Nah, katanya mau didampingin ya Pak ya. Didampinginnya apakah didampingin di stage sama Capresnya atau mungkin didampingin di kursi audiens? Intinya yang bicara Cawapres Mbak, paling penting itu aja. Yang bicara debat kedua dan keempat kan jatahnya Cawapres. Ya. Yang bicara Cawapres. Ya. Yang paling Tapi penting di panggungnya itu aja. berdua atau sendiri? Yang bicara Cawapres, saya nggak akan bicara itu ya. Oke, Karena baik. kita putuskan Kita yang dapat bicara poin ya Pak Hasim. Cawapres. Kita tunggu saja nanti tanggal 12 seperti apa surprise dari penyelenggaraan debat perdana untuk Capres dan Cawapres. Terima kasih Pak Hasim Terima kasih, sudah Mbak bergabung Tisha. bersama kami. Selamat bertugas kembali, mau rapat lagi ke KPU katanya Pak Oke. ya. Selamat malam Pak Hasim dan pemirsa, demikian kebersamaan kita dalam One on One kali ini. Saya Tisa Noveni undur diri. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.